Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Suanu terkejut, ini, di mana ini? Di ruang lubang hitam yang gelap dan sepi. Melihat dunia gelap, dia mengulurkan tangannya tanpa sadar, menangkap sepasang tangan hangat dalam kegelapan, dan merasakan kehangatan di tangan itu, yang membuatnya gemetar untuk menemukan rasa aman. Ini, tempat apa ini? Suanu melihat tempat ini dengan tatapan malu-malu. Kegelapan begitu sunyi sehingga memegang tangan Ye Chen dan mengerahkan lebih banyak kekuatan tanpa sadar. Ye Chen berkata, ini adalah lubang hitam di luar angkasa. Apa? Lubang hitam luar angkasa. Suanu tiba-tiba menatap Ye Chen. Yang disebut lubang hitam luar angkasa, Suanu pernah mendengarnya, tetapi itu adalah makam makhluk hidup. Apakah kamu pernah ke lubang hitam di luar angkasa sebelumnya? Suanu memandang Ye Chen dengan ragu-ragu. Ye Chen berkata, kalau tidak, bagaimana aku bisa membawamu masuk ke sini? Kamu punya cara untuk memasuki lubang hitam di luar angkasa. Ekspresi Suanu sangat berubah, dan sekali lagi Ye Chen mengejutkannya. Ye Chen tersenyum. Berbicara, Ye Chen tidak lupa menutupi mata kirinya yang menyengat. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen membawa orang yang hidup, sehingga mata roda abadi sangat kelelahan sehingga Ye Chen merasakan perasaan pusing di kepalanya. Tidak ada perlawanan, kalau tidak, dia tidak akan semudah itu untuk membawa Suanu masuk. Adapun mengapa Ye Chen membawa Suanu untuk masuk, itu secara alami untuk memutuskan hubungan antara Suanu dan rantai segel kematian. Sejak pertama kali memasuki lubang hitam luar angkasa, Ye Chen menemukan bahwa begitu memasuki lubang hitam luar angkasa, akan benar-benar terisolasi dari dunia luar. Bahkan hubungan antara tubuh klon dan tubuh asli akan terputus. Fakta telah membuktikan bahwa tebakannya benar, dan karena alasan inilah Ye Chen menyelamatkan Suanu. Jika tidak, jika tubuh klon si penculik itu mati, Suanu akan dimakamkan bersamanya di tempat. Namun, semuanya belum berakhir. Meskipun Ye Chen memutuskan hubungan antara Suanu dan si penculik dengan bantuan lubang hitam di ruang angkasa, Ye Chen masih harus memikirkan cara terlepas dari segel rantai pada Suanu, atau begitu Suanu keluar dari luar angkasa, akan aktif kembali. Selain itu, Ye Chen yakin bahwa tubuh klon si penculik sudah meledak pada saat ini, dan jika Suanu keluar saat ini, Suanu akan mati di tempat. Mata roda abadi sedikit stabil, Ye Chen menunjuk alis Suanu, dan menggunakan metode rahasia untuk menanamkan kekuatan ke dalam tubuh Suanu, dan menemukan jejak rantai hidup dan mati dan membungkusnya. Suanu berkata, bagaimana kau bisa bersama guru? Apakah guru meminta bantuanmu? Mengetahui bahwa Ye Chen datang menyelamatkan, Suanu tidak melawan, tetapi menatap Ye Chen dengan bibir ditekan, berpikir bahwa Ye Chen menyentuhnya sebelumnya pipinya tidak bisa membantu tetapi merah saat dia bergerak. Ye Chen berkata, aku di sini untuk meminta beraliansi dengan kota alkemis. Apa? Bergabung dengan kota alkemis? Suanu mengerutkan kening. Kamu tahu, kota alkemis tidak pernah berpartisipasi dalam urusan dataran Chu dan tetap netral, dan guru tidak akan setuju. Aku yakin pasti setuju. Ye Chen tersenyum arogan, mencatat bahwa dia masih melirik tangannya, karena Suanu telah memegang tangannya sejak dia masuk, dan kekuatannya tidak kecil. Nah, bisakah kamu melepaskan tanganku dulu? Ye Chen terbatuk. Mendengar itu, pipi Suanu memerah, dan dia buru-buru melepaskan tangan Ye Chen,
Tetapi segera dia meraih jubah Ye Chen, dan itu tidak sekencang biasanya, seperti adik perempuan yang ketakutan. Aku takut berada di sini. Ye Chen masih fokus pada penyempurnaan jejak rantai hidup dan mati di tubuh Xuan Nu, tetapi Ye Chen tidak pernah memperhatikan penampilan abnormal ekspresi Xuan Nu. Selanjutnya, keduanya terdiam, mati seperti lubang hitam di ruang ini. Ye Chen berkata, "Aku tidak tahu siapa orang yang menculikmu." Mengetahui bahwa Xuan Nu ketakutan, Ye Chen baru saja memulai percakapan. Tidak tahu, entahlah. Xuan Nu menggelengkan kepalanya sedikit. Aku hanya tahu pria itu kuat, dan yang pasti, dia pasti seorang alkemis. Apakah kamu begitu yakin? Ye Chen mengangkat alis. Ya, aku memiliki perasaan khusus tentang Master Alkimia, tidak baik menyembunyikannya. Ini adalah bakatku, hanya guru yang tahu. Xuan Nu berkata dengan jujur. Masih ada bakat ini, dan hari ini saya benar-benar belajar banyak. Ye Chen menghela nafas. Tapi Master Alkimia Dacu masih berani bertarung melawan kota alkemis, tidak heran dia akan meminta koleksi buku 10.000 alkemis. Keduanya terdiam lagi. Ye Chen masih membantu Xuan Nu untuk memperbaiki kutukan, dan itu adalah saat yang kritis. Selain itu, Xuan Nu mengintip Ye Chen dengan menggigit giginya lebih dari sekali. Separuh pipinya tampak begitu menawan di bawah mutiara yang samar. Dia melihat matanya kabur, dan dia tampak mabuk. Tepat pada saat itu, perasaan aneh muncul di benaknya, yaitu membiarkan waktu berlalu perlahan. Meski kesepian di sini, adegan berduaan bersama Ye Chen ini jarang terjadi dan membuat bahagia Xuan Nu. Pada saat ini Ye Chen telah melepaskan kutukan kematian dari tubuh Xuan Nu. Dan keluar dari lubang hitam luar angkasa. Tidak ada. Di sini, Ye Chen melihat sekeliling ke puncak gunung, tetapi tidak bisa melihat Dan Chen atau penculik. Boom! Begitu kata-katanya jatuh, raungan datang dari satu arah, membuatnya tiba-tiba melihat ke arah itu. Bos, penculik ini terlalu kuat. Tubuh api abadi membentuk transmisi verbal ke Ye Chen menggunakan kesadarannya. 11 dari kami dipukuli dengan menyedihkan. Sangat tergantung. Ye Chen mengerutkan kening, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, termasuk tubuh api dan tubuh guntur langit, ada hampir 10 tetua dari kota alkemis, dan Dacu memiliki alkemis yang begitu kuat. Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Malam yang gelap itu tidak tenang. Melihat pegunungan dari kejauhan, gunung-gunung runtuh satu demi satu, dan adegan perang sangat luas. Di satu sisi, itu adalah Dan Chen dan Dan Yi. Meskipun mereka luar biasa, mereka juga dibuat kewalahan. Yang terburuk adalah tubuh api Tao dan tubuh petir Tao. Mereka adalah orang pertama yang bertarung dengan si penculik. Melihat ke sisi lain, penculik itu sangat aneh, terkadang ilusi dan terkadang menatap, gaya tubuhnya juga cepat dan sulit dipahami, sepasang mata penuh keheningan, memancarkan kesuraman yang mengerikan, dengan kekuatannya yang dahsyat. Penculik itu tertawa nakal, bergerak satu langkah, menghindari serangan beberapa orang, dan kemudian membalikkan tangannya untuk menyerang dengan pedang, satu pedang menyapu langit, dan aura darah bercampur guntur dengan cepat menyebar ke empat sisi, dua gunung tinggi yang menjulang tinggi terputus di tempat. Ketika mereka melihat ini, 9 orang tetua kota alkemis mengubah penampilan mereka, kekuatan penculik ini membuat mereka terkejut. Tubuh api dan tubuh petir melakukan jurus segel, mencoba mendapatkan waktu untuk mereka. Ada petir langit, api sejati,
ditakdirkan untuk panen raya hari ini. Penculik menunjukkan gigi putihnya, menyapu langit, dan tubuh api dan petir yang baru saja bergegas dipukul kembali ke bentuk aslinya di tempat. Bahkan pancaran cahaya di tubuhnya benar-benar musnah. Tekan. Dan Chen mengeluarkan senjata spiritualnya, tetapi itu adalah tungku tembaga emas, yang langsung memperbesar puluhan kaki, mekar cahaya keemasan cerah, dan setiap napas meluap seperti gunung yang berat, menekan si penculik. Penculik itu mencibir, dan alisnya berkedip dengan seberkas cahaya. Cahaya hitam terbang keluar dan berubah menjadi senjata spiritual. Ini juga merupakan tungku perunggu. Tapi tidak seperti Dan Chen, tungku perunggu berwarna hitam dikelilingi roh jahat. Satu tungku emas Dan Chen dan tungku hitam bertabrakan, tungku tembaga emas Dan Chen tersingkir di tempat, dan bahkan seorang Dan Chen muntah darah. Dan Chen tampak jelek melihat tungku tembaga hitam yang tergantung di langit, menyadari bahwa itu adalah senjata hebat. Kekuatan penguasa kota alkemis adalah lelucon. Penculik menyerang seperti hantu, dan menekan Dan Chen dengan satu telapak tangan. Sebelum dia datang, puluhan gunung di sekitar Dan Chen berubah menjadi abu terbang. Tampaknya tidak mampu menahan kekuatan penculik. Peta Kyushu dan wadah besi kekacauan, tekan. Pada saat ini, suara gemericik tiba-tiba terdengar, dan dua pelangi ilahi datang dari langit. Itu adalah tripod yang bagus, dan peta yang luar biasa. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah tripod Dewa Kekacauan dan peta Kyushu Suantian. Boom! Di tempat, segel hitam si penculik itu hancur dan retak, dan serangan itu datang terlalu tiba-tiba. Peta Kyushu Suantian. Penculik dengan kaku memblokir paksaan dan melirik peta Kyushu Suantian yang ditangguhkan di langit, dan matanya bersinar dengan cahaya yang berapi-api. Setelah melihat wadah besi kekacauan, matanya penuh dengan keserakahan. Ye Chen menyerang dan tembakannya adalah serangan satu tembakan. Pedang dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama untuk menjadi pedang besar yang tiada taranya, dengan kekuatan penghancur. Penculik itu mencibir, menunjukkan satu jari, dan menghancurkan tembakan serangan hebat Ye Chen. Ye Chen menyerang lagi dengan satu serangan. Pedang Feng Shen masih dengan kekuatan guntur, dan kekuatannya tidak kalah dengan serangan sebelumnya. Hal utama adalah bahwa ada banyak jurus yang tercampur dalam serangan ini. Luar biasa, trik ini hampir tidak bisa dilihat. Penculik itu tertawa, dan langsung membentuk perisai di depannya. Dengan suara tabrakan logam, Ye Chen memuncakkan pedang di perisai dan menghapus percikan api, tetapi serangan luar biasa seperti itu gagal menghancurkan pertahanan perisai, membuat hati Ye Chen tiba-tiba terkejut. Ye Chen tahu yang terbaik tentang kekuatan tempurnya. Setelah menerobos ke tahap Dark Space tingkat 7, itu sudah cukup untuk melenyapkan tahap Heavenly Immortal setengah langkah, tetapi sekarang kekuatan penculik telah memberinya frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan pedang tidak bisa mematahkan pertahanan, penculik di seberangnya sangat kuat dan keterlaluan. Di seberangnya, penculik itu menyerang seperti hantu, dengan kecepatan tinggi. Saat berikutnya, Ye Chen telah membanting pedang naga, dengan jurus 8 tebasan malapetaka sambil menekan dengan peta Kyushu dan wadah besi kekacauan. Anak ini hanya di tahap Dark Space tingkat 7 begitu kuat, mata penculik menyipit untuk pertama kalinya, menahan paksaan wadah besi kekacauan dan peta Kyushu Suantian, dan membalikkan tangannya ke langit, menghancurkan jurus tebasan 8 malapetaka, dan bahkan Ye Chen bergidik kembali. Oke, melihat penculik terbang mundur, matanya menyipit lagi,
matanya tertuju pada jari-jari Ye Chen. Pada saat itu, cincin giok itu sangat mempesona. Itu adalah simbol supremasi. Itu cincin giok Xuancang. Penculik bergumam, menatap mata Ye Chen, ternyata dia adalah Ye Chen, penguasa generasi ke-99 Yan Huang. Tidak perlu usaha untuk menemukannya. Mulut si penculik itu tersenyum main-main, di matanya menjadi sedikit panas, menatap Ye Chen. Saat si penculik bergumam, dan Chen dan Yi dan 7 tetua lainnya, masing-masing mengeluarkan dengan segel yang berbeda. Tungku 100 klasik. Saat 9 orang melakukan jurus segel, 9 energi meledak menjadi pelangi yang menyilaukan dan berkumpul di langit mengembun menjadi tungku alkimia besar. 9 jenis api sejati berkecamuk dan paksaan mereka sangat kuat. Lebih kuat dari seorang penculik. Ada dengungan dingin di hati penculik, dan momentumnya tiba-tiba meningkat. Kekuatan besar dari dunia yang menghancurkan meraung. Tangannya robek dengan keras, dan dia baru saja merobeknya. Tungku alkimia terkoyak di tempat. Misteri itu sangat pecah, dan Chen terkejut dan melangkah mundur, dan ada kejutan di matanya. Anda tahu, para tetua dari kota alkemis adalah total 9 tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Meskipun mereka adalah alkemis dan tidak pandai bertarung, mereka benar-benar tidak bisa menekan si penculik. Hal yang sama adalah si penculik adalah alkemis. Kekuatan si penculik jauh di luar imajinasi mereka. Aku tidak tertarik pada kalian. Si penculik dan langsung pergi ke arah Ye Chen. Hentikan dia. Dan Yi dan Chen kiri dan kanan menghalangi jalan si penculik itu. Enyahlah kalian, penculik berbisik, tangannya menyapu langit, dan dia menembakkan lautan darah dengan satu telapak tangan, dan berubah menjadi langit berbintang berdarah dengan telapak tangannya. Dan Chen dan Yi, yang baru saja bergegas, terlempar di tempat. Pada saat ini, Ye Chen telah menyerang, dan itu masih merupakan serangan tunggal. Ye Chen seperti angin, dan hampir tanpa bayangan. Pedang Feng Shen menghantui guntur dan api peri, dan lubang pedang menembus langit. Melihat ini, si penculik balik menyerang dengan serangan jari. Melihat langit dari langit, serangan Ye Chen dan si penculik akan bertabrakan. Tentu saja, tepat sebelum serangan bertabrakan, tanda Ye Chen di mata kiri roda abadi perlahan berputar. Dengan bisikan samar di hati Ye Chen, asal mula tabrakan yang akan datang antara serangan tiba-tiba menunjukkan momen pusaran hitam, dan serangan jari dari si penculik ditelan di tempat. Oke. Penculik itu melihat sejenak, itu metode rahasia lagi. Ya, tanpa penghalang serangan jari, serangan pedang Ye Chen akan kuat mengenainya. Saat darah berceceran, dada penculik itu langsung tertusuk, oleh serangan pedang Feng Shen menyerbu tubuh penculik itu seketika, si penculik yang memuntahkan darah. Kau sialan! Wajah penculik tiba-tiba tertegun, dan Ye Chen langsung menyerang dengan serangan telapak tangan. Ye Chen, yang sudah waspada, siap menyambutnya seketika. Jaraknya begitu dekat, tembakannya begitu cepat, bahkan dengan kecepatan seperti itu, si penculik itu tidak merespon. Penculik itu bergerak di tempat, mengerang, dan melangkah mundur. Semuanya datang terlalu tiba-tiba. Dia dipukuli agak terlambat untuk menghindar, alisnya ditusuk, dan itu adalah kekuatan magis yang didedikasikan untuk menyerang jiwa. Meskipun jiwanya kuat, gelombang laut masih memicu seluruh kepala. Semuanya berdengung, hanya ingin meledak. Kesempatan sekali seumur hidup, bagaimana Ye Chen bisa melepaskan gerakan kacau dan tak terbatas, si penculik yang belum membangun pijakannya.
Ye Chen sangat seksi sehingga Ye Chen tidak membiarkan si penculik itu. Ye Chen seperti dewa perang. Memukul dengan tinju yang luar biasa, setiap pukulan membutuhkan kekuatan yang kuat, si penculik dibuat sangat terluka. Ya, dan Chen tidak duduk diam. Mereka bergegas dari segala arah, dan 8 tetua mengeluarkan semua adalah kekuatan magis yang paling kuat. Itu adalah cetakan telapak tangan, tenda pedang, bayangan tinju, atau lampu pedang serangannya sangat kuat menyerang si penculik. Sangat kuat.